Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh negara maju dan negara berkembang. Negara maju terlebih dahulu. Salah satunya Jepang. Jepang atau negara yang kita sering sebut dengan negara Sakura masuk ke dalam salah satu negara maju yang ada di dunia. Mari kita pelajari negara Jepang dengan lebih lanjut. Yang pertama kita lihat berdasarkan fisiografinya. Letak negara Jepang. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, negara Jepang terletak di Asia Timur yang terpisah dari benua Asia atau terletak di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Kemudian kita lihat kondisi reliefnya. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung dan sebagian diantaranya merupakan gunung berapi. Kemudian iklim yang dimiliki Jepang. Jepang berada di kawasan beriklim sedang dengan pembagian 4 musim yang sangat jelas, yaitu musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin, di mana satu musim membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 bulan. Yang kedua kita lihat berdasarkan penduduknya. Jumlah penduduk negara Jepang kurang lebih sekitar 126,5 juta penduduk, dengan kelompok ras etnisnya yaitu Mongoloid. Serta agama yang dianut penduduk Jepang menurut Kementerian Pendidikan Jepang, ada sekitar 107 juta orang yang menganut agama Shinto atau agama resmi penduduk Jepang. Selain itu, ada 89 juta orang yang menganut agama Buddha, serta 3 juta orang yang menganut agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Serta 10 juta orang lainnya menganut agama-agama yang lain. Jika ditotal, seluruh penganut agama yang ada di Jepang sekitar 290 juta orang. Total penganut agama di Jepang hampir 2 kali lipat dari total penduduk Jepang. Penganut agama Shinto dan Buddha saja dalam berbagai sekte sudah mencapai 200 juta orang. Total penganut agama di Jepang melebihi jumlah penduduk disebabkan cara pengumpulan data dan tradisi beragama orang-orang Jepang. Yang ketiga, perekonomian negara Jepang. Yang pertama, pertaniannya. Sistem pertanian di Jepang telah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Untuk menanam, menyiram, hingga memanen, petani Jepang telah dibantu dengan mesin. Jika di Indonesia membajak sawah masih menggunakan bajak tunggal, di Jepang membajak telah menggunakan bajak 6, sehingga waktu yang diperlukan hanya sekitar 1-2 jam. Yang kedua, peternakan di Jepang. Karena keterbatasan lahan, maka produksi daging dan susu dalam negeri belum mampu swasembada, sehingga Jepang pun melakukan impor dari negara lain. Produksi daging sapi yang berasal dari dalam negeri hanya mampu memenuhi 42% dari kebutuhan. Dan produksi daging tersebut 43%-nya berasal dari daging sapi Wagyu. Yang ketiga, tambang dan industri. Pertambangan di Jepang adalah industri yang terus menurun secara drastis sejak tahun 1980-an. Letak geografis di Jepang, yaitu di zona subduksi, menyebabkan Jepang memiliki sumber daya mineral yang kaya, tetapi hanya sedikit memiliki minyak bumi dan gas alam. Produksi pertambangan daya mineral seperti batu bara, emas, perak, perunggu, besi, dan seng dieksploitasi secara besar-besaran hingga dekade 1970-an. Semakin menipisnya persediaan sumber daya tambang yang diikuti penurunan mutu dan tingginya biaya operasi, menjadikan industri pertambangan Jepang tidak lagi kompetitif,
produk pertambangan unggulan Jepang saat ini adalah batu gamping. Yang keempat, perdagangan di Jepang. Perdagangan di negara Jepang sangat menolong perekonomian negaranya karena kegiatan ekspor yang begitu lancar. Yang kelima, ada kawasan wisata. Tempat wisata di Jepang juga tidak kalah terkenalnya ke seluruh penjuru bumi. Mulai dari wisata alam, budaya, hingga taman bermain. Bahkan, 1 dari 2 taman Disney terbaik di dunia berada di Jepang. Pendidikan dan kesehatan di Jepang. Yang pertama, sistem pendidikan di Jepang. Pendidikan di Jepang mencakup pendidikan formal di sekolah, pendidikan moral di rumah, dan pendidikan masyarakat, yaitu pendidikan seumur hidup. Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah berlaku untuk penduduk berusia 6 tahun hingga 15 tahun. Penduduk terdaftar yang memiliki anak usia wajib belajar akan menerima pemberitahuan untuk memasukkan anak ke sekolah. Sebagian besar lulusan sekolah menengah pertama melanjutkan ke sekolah menengah atas. Sebagian besar sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri dikelola pemerintah kota. Sebagian besar sekolah menengah atas dikelola oleh pemerintah prefektur dan kadang-kadang oleh pemerintah kota. Sekolah swasta diselenggarakan oleh badan hukum. Yang kedua, sistem kesehatan di Jepang. Jepang memiliki sistem jaminan kesehatan universal. Hampir seluruh warga negara Jepang dilindungi dengan asuransi kesehatan, dan termasuk juga warga negara asing yang menetap sementara di Jepang. Bagi warga negara Jepang, sejak orang tua melaporkan kelahiran anaknya di kantor pemerintahan setempat, anak tersebut juga didaftarkan pada sistem jaminan kesehatan dan layak mendapatkan asuransi kesehatan sesuai ketentuan. Jika sakit dan berkunjung ke pelayanan kesehatan baik negeri ataupun swasta, untuk anak usia di atas 3 tahun secara umum membayar 30% dari total biaya pengobatan, dan anak di bawah 3 tahun membayar 20% dari total biaya pengobatan. Yang kelima, kebudayaan di Jepang. Sebenarnya Jepang memiliki banyak sekali kebudayaan. Di antaranya ada geisha, kemudian ada upacara minum teh, serta ada juga matsuri. Yang keenam adalah teknologi-teknologi yang telah berhasil ditemukan oleh Jepang. Berikut adalah beberapa teknologi-teknologi yang pernah ditemukan oleh Jepang. Yang pertama, Shinkansen atau yang biasa disebut dengan kereta cepat. Yang kedua ada Walkman atau biasa disebut dengan headphone. Yang ketiga adanya antena. Dan keempat adanya obat nyamuk bakar Pyrethrum. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Yang ketujuh, kerjasama dengan Indonesia. Hubungan antara kedua negara sudah dimulai sejak tanggal 20 Januari 1958. Ditandai dengan perjanjian perdamaian negara Jepang dan negara Indonesia. Sehingga dengan adanya perjanjian ini, maka terbukalah peluang-peluang kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Komitmen yang dimiliki atas hubungan bilateral ini tentunya adalah kerjasama, kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat dunia. Kerjasama antara Indonesia dan Jepang meliputi kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang sedang mengalami perkembangan dan salah satu negaranya adalah Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang fisiografi, penduduk, perekonomian, pendidikan dan kesehatan, kebudayaan, teknologi, dan kerjasama antar negara. Letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis yaitu 6 lintang utara, 11 lintang selatan, 95 bujur timur, sampai 141 bujur timur. Sedangkan letak geografis adalah berada di benua Asia dan Australia.
serta Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi relief negara Indonesia. Relief adalah bentuk tinggi rendahnya permukaan bumi, baik berupa tonjolan, daratan, atau cekungan. Relief daratan permukaan bumi terbentuk karena adanya proses-proses geologi yang meliputi aktivitas tektonik, vulkanisme, dan seisme. Secara garis besar, relief daratan Indonesia dapat dibedakan atas beberapa pantai, daratan rendah, dan daratan tinggi atau daerah pegunungan. Iklim negara Indonesia. Indonesia berada di wilayah iklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara musim hujan dan musim kemarau. Indonesia memiliki beberapa pulau besar. Ada Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, dan ada Irian Jaya. Penduduk Indonesia. Kita di sini akan menjelaskan tentang jumlah penduduk, kelompok ras atau etnis, dan agama. Jumlah penduduk. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki populasi manusia yang cukup tinggi. Data penduduk semester 1 2020, jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 206.583.016 jiwa. Kelompok ras dibagi menjadi 4. Ada golongan Melayu Mongoloid, golongan Medoid, golongan Negroid, golongan Papua Melanesoid. Agama. Agama di Indonesia dibagi menjadi 6. Ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, dan agama Konghucu. Dan mayoritas negara Indonesia beragama Islam. Membahas perekonomian. Ada pertanian, peternakan, tambang dan industri, perdagangan, dan kawasan wisata negara. Pertanian. Negara Indonesia rata-rata mata pencariannya adalah bertani. Biasanya yang bekerja sebagai petani adalah orang yang tinggal di pedesaan. Peternakan. Negara Indonesia memiliki berbagai sektor, salah satunya adalah peternakan. Ada peternakan sapi, ayam, unggas, dan kambing sebagai ladang untuk menambah mata pencarian perekonomian suatu negara. Biasanya peternakan paling banyak di Jawa Timur. Apa aja sih yang didapat dari peternakan? Ada dagingnya, ada susunya. Tambang dan industri. Negara Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, digunakan untuk memperoleh perekonomian negara yang lebih baik. Ada pertambangan emas, perak, dan batu bara, tambang pasir di Kepulauan Bangka Belitung, tambang minyak dan gas alam, tambang batu bara di Pulau Kalimantan, tambang emas di Papua, tambang batu, tambang aspal, dan tambang mineral lainnya yang menjadikan tambang menjadi salah satu sumber daya alam yang utama di Indonesia. Perdagangan. Perdagangan di Indonesia menjadi salah satu mata pencarian masyarakat Indonesia. Perdagangan sekarang sudah memiliki dua cara. Yang pertama dengan cara bertemu langsung dengan penjual, dan ada juga secara online karena sudah berkembangnya zaman yang semakin maju. Kawasan wisata negara. Negara Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam yang begitu indah. Ada pantai, air terjun, pegunungan, dan lain-lain. Seperti Pantai Kute di Bali, Danau Toba di Sumatera, Candi Borobudur di Yogyakarta. Pendidikan dan kesehatan. Sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kalau formal seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
Kalau non formal seperti TPA dan Taman Pendidikan Al-Quran. Kalau informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sistem kesehatan. Kesehatan di Indonesia mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Pelaku sistem kesehatan nasional itu sendiri meliputi masyarakat, pemerintah, badan legislatif, badan yudikatif. Kebudayaan. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam, seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Seperti contoh yang ada di gambar yang ada di atas, yaitu adalah contoh salah satu tarian daerah, yaitu tarian Saman yang berasal dari Banda Aceh Darussalam. Kebudayaan unik negara Indonesia, salah satunya adalah kebudayaan Tabuik, adalah perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura gugurnya Imam Hussein, cucu Muhammad, yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Teknologi. Teknologi negara Indonesia, salah satunya adalah pesawat terbang yang dibuat oleh putra daerah, yaitu B.J. Habibie. Kerjasama antar negara. Indonesia dan Korea Selatan menyepakati 3 kerjasama, antara lain Deklarasi Penyelesaian Negosiasi Indonesia-Korea atau CEPA, Perjanjian Bebas Visa untuk Paspor Diplomat dan Dinas, serta MOU Kerjasama Teknis Memindahkan dan Mengembangkan Ibu Kota Negara. Kerjasama dengan Cina, ada kerjasama ekonomi, kerjasama pembuatan kereta api, kerjasama maritim dan SARA, kerjasama pencegahan pengenaan pajak ganda, kerjasama antariksa, kerjasama industri dan infrastruktur, dan terakhir yaitu kerjasama BUMN. Kerjasama dengan Singapura. Hubungan Indonesia dengan Singapura adalah hubungan bilateral antara negara Republik Indonesia dengan Republik Singapura. Hubungannya ditandai dengan kerjasama ekonomi yang kuat. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan Jepang, meliputi kerjasamanya di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.